Kak, gimana mulainya? Kan aku belum siap. Kita jangan nunggu siap, karena setiap kita itu nggak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. So, kapan lagi kalau bukan sekarang? Halo semuanya, welcome to Ngobrol-Ngobrol bareng Elia. Oke guys, mungkin ini bakal menjadi konten YouTube pertama aku. That's why aku memilih judul kalau nggak hari ini, kapan lagi? Ya, itu adalah hal yang relate sekali dengan aku, especially aku sebagai Gen Z. Mungkin kita sebagai Gen Z banyak banget ngerasa, aduh kapan nih mulainya, aduh gimana nih, aku takut banget mulainya. Kayak gitu ya guys, so aku akan bahas tentang hal ini. Oke, ngomong-ngomong tentang memulai, banyak dari kita, aku juga masih banyak menunda-nunda hal-hal yang memang pengen kita lakuin, kayak mencoba hal baru, atau menunda-nunda tugas, atau mau mulai ikut organisasi ini, organisasi itu, atau bahkan mau nyoba konten di YouTube kayak aku ini, dan itu banyak sekali step-stepnya yang memang menjadi hambatan aku sehingga kita menjadi hambatan kita sehingga memang banyak sekali hal yang kita tunda kayak gitu. Nah, hal itu biasa juga disebut dengan konsep prokrastinasi yang mana itu kebiasaan kita menunda-nunda dan akhirnya ngerasa diri kita nggak produktif dan akhirnya kita merasa gagal menjadi diri kita dan merasa bersalah terhadap diri kita sendiri. Biasanya kita sering menunda-nunda karena kita takut gagal, takut nggak berhasil, takut nggak diterima dengan oleh orang-orang dan sebagainya. Padahal guys, kita nggak akan tahu sejauh mana potensi kita kalau kita nggak akan pernah coba, kalau kita nggak coba gitu. Ibaratnya gini, kita nggak akan tahu sungai itu sedalam apa kalau kita nggak coba berenang di dalamnya. Pun kita sebagai manusia, kita nggak akan tahu nih kita bisa masak apa enggak kalau kita nggak pernah coba masak itu sendiri. And trust me, ngelawan rasa takut sedikit demi sedikit itu nggak semenyeramkan itu kok. Tapi ada yang bilang, Kak gimana mulainya? Kan aku belum siap. Please guys, kita jangan nunggu siap karena setiap kita itu nggak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. So kapan lagi kalau bukan sekarang? Dan akibat dari menunda-nunda, salah satunya karena nggak punya tujuan dan nggak punya motivasi. Dan itu adalah salah satu yang menghambat diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang produktif. So, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah catat dan terus reminder apa yang pengen kita kejar, apa yang pengen kita cari. Karena nanti ketika kita lagi capek atau pengen nyerah, kita bisa buka lagi tujuan-tujuan yang awal agar bisa memberikan semangat kita dan ngebalikin diri kita untuk tetap bertahan. Terus ada yang bilang lagi, Kak kita kan punya tujuan yang sama, tapi kok kelihatannya orang lain lebih cepet ya dapetinnya. Kok orang lain lebih gampang ya buat mencapai impian dan tujuannya. Aku kapan? Kok aku masih di sini-sini aja? Aku kayaknya ketinggalan deh. Nah, itu adalah problem dari diri aku dan teman-teman aku rasain. So, harus banyak-banyak reminder kalau diri kita tuh punya porsinya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Ibaratnya gini, untuk menjadi 10, kita nggak harus lewati 5 tambah 5, tapi bisa dengan 6 tambah 4, dan sebagainya. Pun sama dengan diri kita punya porsinya masing-masing, jalannya tuh nggak harus sama, arahnya nggak harus sama, masalahnya nggak harus sama, tapi ingat aja, apa yang memang ditakdirkan untuk kita gak akan Tuhan lewatkan. But appreciating yourself is more important. Sesimpel bilang makasih ketika mau tidur atau beli es matcha setelah melewati kelas-kelas yang super padat itu, atau bahkan cuma sekedar beli es krim 2000-an ke kantin kampus setelah UAS, dan hal-hal kecil itu yang bikin kita sadar kalau banyak hal-hal di dunia ini yang harus kita syukurin dan apresiasi. Oke, pesan terakhir dari aku, kita nggak perlu menjadi sempurna untuk memulai, tapi memulailah untuk menjadi sempurna. So, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk ngobrol-ngobrol bareng Elia selanjutnya. Bye-bye!